Mari kita membaca kitab suci dari Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima. Kita akan membaca mulai dari ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal ini, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Serahkanlah melalui firman-Mu dengan cahaya surgawi untuk menerangi hati kami dan mengeluarkan kami dari ikatan konsep yang salah dan dari ketidakmengertian tentang firman, sehingga kami boleh mendapatkan kebebasan karena mengerti kebenaran. Engkau berkata, di mana Engkau bekerja, Anak Allah akan memberikan kebebasan kepada manusia. Jika kami mengerti kebenaran, kami akan mendapatkan kebebasan dari Tuhan. Kami bersyukur Roh-Mu berada di mana, di situ diberikan kebebasan. Hari ini kami minta Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus melalui firman kebenaran membebaskan kami. Pakailah hamba-Mu yang hina ini dan berkati semua anak-anak-Mu yang sudah Kau kumpulkan di sini. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Yang lalu kita telah berbicara, Yesus Kristus mendapatkan kecelakaan karena mereka sudah mulai merencanakan membunuh Dia. Mengapa membunuh Dia? Karena Dia berbuat dosa? Tidak. Karena Dia melanggar hukum? Tidak. Karena Dia telah merugikan masyarakat? Tidak. Karena Dia menyembuhkan orang sakit. Mana ada dokter yang menyembuhkan orang lain lalu dibunuh? Ini dalam sejarah tidak pernah ada. Justru hal yang tidak pernah dikerjakan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, berani dikerjakan oleh orang yang beragama. Maka agama bisa menjadi merusak lebih daripada yang tidak beragama. Pantesan ada orang bilang saya lebih baik tetap bebas tidak ada agama. Karena agama itu jahat. Agama itu ekstrim. Agama itu berani melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Secara lahiriah saya sangat simpati loh sama orang free thinker. Secara lahiriah saya sendiri sangat-sangat merasa boleh dimengerti mengapa mereka tidak beriman agama. Dan saya sendiri hampir menjadi orang seperti itu. Buat apa beragama? Buat apa ke gereja? Ke gereja toh tidak menghasilkan manusia lebih baik dari mereka yang tidak gereja. Yang berketuhanan tidak lebih etis daripada mereka yang ateis. Yang fanatik di dalam agama makin berani melakukan kejahatan menurut pengertian orang duniawi yang tidak beragama. Maka Yesus tidak jatuh di dalam tangan orang ateis untuk dibunuh. Dijatuh di dalam tangan orang beragama untuk membunuh dia. Tetapi apakah dengan pengertian secara lahiriah ini maka kita sudah beres dan menemukan kebenaran? Tidak.
Kenapakah Yesus yang menyembuhkan orang lain lalu direncanakan untuk dibunuh? Nah, di sini karena ada salah tafsir kitab suci. Maka kalau saudara beragama dan mendapatkan pengertian salah tentang agama yang kau ngerti, itu menjadikan kau lebih cilaka dari orang biasa. Itu sebab kita harus teliti, harus akurat, harus berhati-hati untuk mengerti firman Tuhan melalui teologi yang benar. Begitu banyak ajaran yang berbeda-beda. Begitu simpang siur panggilan orang untuk mengajak kita ke gereja. Semua orang kira dia lagi melayani Tuhan. Semua orang pikir mereka melebarkan kerajaan Allah. Seorang wanita berkata, saya sekarang giat loh. Dulu saya malas dan saya dulu tidak beriman. Sekarang saya percaya. Jadi saya saben hari cari kesempatan. Kalau ada kebaktian di mana saya pasti ikut. Langsung telinga saya berdiri. Saya tanya, hah? Saben hari. Di mana ada kebaktian engkau ikut? Iya. Jadi ikut kebaktian di gereja mana? Pokoknya kebaktian. Kan sama-sama mempelajari kitab suci. Sama-sama satu Tuhan namanya Yesus. Sama-sama perjanjian lama perjanjian baru. Sama-sama. Profesor sama orang gila sama. 2 mata, 1 hidung, 2 lubang sama. Sama-sama. Maka saya ikut kebaktian sini ke sana. Pokoknya ada waktu saya untuk Tuhan. Pokoknya hari Senin sampai Sabtu ada kebaktian saya ikut untuk mencari kehendak Tuhan. Saya pergi mau mengerti firman Tuhan. Bagaimana Pak Tong pendapatmu? Sekarang selain telinga berdiri, mata saya melek. Dan saya berkata kepada you tahu akibatnya apa? You makin dengar, nanti makin kacau imanmu. Hah? Mau cari Tuhan kok bisa kacau? Kenapa bisa makin kacau? Saya bilang, saya tidak banyak menjelaskan. Nanti you alami sendiri. 2 tahun kemudian dia datang lagi kepada saya. Patong gua sekarang kacau. Yang dengar di sini dengar semua menggebu-gebu. Tapi lain. Katanya sama-sama kok sekarang lain. Ayat yang sama tafsirannya lain. Jadi sekarang sudah kacau? Iya kacau, sudah kacau. Jadi sudah ngerti apa yang saya katakan? Mulai ngerti. Jadi mau terus kacau? Nggak mau terus kacau. Jadi mau apa? Ya mau mengetahui bagaimana bisa kacau. Mau keluar dari kekacauan. Kenapa ya kok makin kacau? Karena yang berkhotbah mempunyai keberanian tapi tidak mengerti firman Tuhan. Gampang naik mimbar pakai jas. Wah sudah hamba Tuhan kan. Kelihatan pendeta kan. Tapi orang itu tidak mikir. Tidak ngerti. Tidak belajar. Asap menggebu-gebu. Lah engkau ikut-ikut setia hamba Tuhan. Engkau mengabar Injil. Engkau mempelajari firman Tuhan. Benarkah? Mengapa orang Yahudi justru tidak melempar batu kepada orang yang jahat. Tidak membunuh Barabas. Tetapi akan membunuh Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Karena agama menjadi begini. Kacau kan? Banyak hal yang mengacaukan kita. Di belakang istilah agama, beriman kepada Tuhan. Simpanlah begitu banyak hal yang pura-pura munafik. Di belakang jubah juga yang putih sekali. Banyak hati nurani yang hitam luar biasa. Ini fakta. Ini statistik. Ini kali salah seorang yang mungkin menjadi Perdana Menteri. Craig. Dia mempunyai sesuatu kepintaran untuk melawan kedua partai. Baik konservatif atau yang kaum buruh. Dan dia mengatakan satu kalimat, saya mau ketawa tidak berani. Ketawa juga tidak bisa. Saya cuma pernah tidur. Tidak banyak. Hanya pernah tidur sama 30 wanita saja. Itu manusia atau tidak? Kau orang-orang Kristen yang sembarangan naik tempat tidur dengan perempuan. Lebih baik jangan jadi anggota di sini.
silakan keluar. Karena Tuhan mau kita hidup suci, mau kita hidup bertanggung jawab. Seks harus dilihat sebagai satu hal yang sangat-sangat serius. Karena itu menjadi hal yang paling indah, juga paling buruk. Sex could be the most beautiful thing in your life if you do it properly. Or become the most ugliest thing in your life. Namamu, reputasimu akan dirusak. Tidak perlu engkau berapa pintar. Saudara-saudara, mengapa menjadi begini? Mengapa yang beragama berpura-pura dan munafik di belakang jubah agamanya? Mengapa berkebudayaan hidupnya seperti orang-orang yang barbar sama sekali? Mengapa orang yang mengerti 10 hukum menghukum Yesus yang sebenarnya akan menghakimi seluruh dunia? Yesus di bawah penghakiman orang-orang yang mengerti hukum. Yesus akan direncanakan untuk dibunuh oleh orang-orang yang ahli Taurat. Bukankah ini satu singgung yang terbesar? Seluruh kitab Yohanes memberikan kepada kita gambaran-gambaran yang bisa mengkagetkan kita. Karena ini terjadi di tanah yang paling suci, oleh bangsa yang paling suci, dan dilakukan oleh orang yang beragama, tapi tidak punya pengertian yang sejati dan tidak berperasaan tanggung jawab kepada Tuhan. Saya bilang engkau makin dengar akan makin kacau. Karena yang mengatakan khotbah, memberitakan firman, terlalu banyak yang berani tapi tidak tahu. Tidak tahu apa-apa. Setelah dia lama akhirnya mengatakan, saya sekarang mesti mulai tahan diri. Saya bilang engkau wanita orang kaya. Kau nyonya orang yang kaya. Tidak ada kawinnya. Maka bisa saban hari pergi ikut kebaktian. Seorang ibu yang harus melayani suami, mereka anak, harus cari makan, harus membesarkan anak. Mana ada kemungkinan saban hari ikut kebaktian? Eng bo tau lo. Pembantunya kebanyakan. Duitnya tak habis-habis dipakai. Tak usah kerja apa-apa pun sudah bisa cukup hidup. Pantasan engkau mempunyai waktu saban hari ikut kebaktian. Dan pendeta-pendeta yang tidak beres adalah pendeta-pendeta yang paling suka membesuk wanita-wanita orang kaya. Apalagi kalau lu sakit. Wah, rajinnya luar biasa. Karena setelah engkau sembuh persembahan ke situ kan. Dan di belakang itu apakah jujur menjadi hamba Tuhan? Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus mengatakan kalimat-kalimat di dalam bagian yang kita baca yang menakutkan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Dari ayat ke-24. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah daripada dalam dosa ke dalam hidup. Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Yesus berkata apa? Bahwa satu hari akan datang. Dan sekarang sudah tiba. Ini namanya already and not yet. Sudah tiba? Sudah. Akan tiba? Akan. Jadi sudah tiba atau akan tiba. Ini sesuatu zaman yang mulai. Daripada sekarang sedang berlangsung. Dan akhirnya akan terjadi sesuatu peristiwa yang datang untuk melengkapi. Already come, but not yet finished. Already given, but not yet accomplished. Datangnya Yesus di dalam dunia ada mulainya zaman akhir. Akhir zaman. Dan datangnya Yesus kali keduanya itu mengkomplitkan, menggenapi akhir zaman secara tuntas. Itu namanya already and not yet. The kingdom of God is here. Tetapi kalau kingdom of God is here, why we say let your kingdom come? Datanglah kerajaanmu. Bukan Yesus mengatakan kerajaan sudah berada di dirimu. Kerajaan sudah berada di tengah-tengah engkau.
Mengapa Yesus mengajar doa Bapa kami, datanglah kerajaan. Already and not yet. Sudah datang, tapi belum tuntas. Sudah tiba, tapi belum complete. Come and not yet accomplished. Belum lengkap. Nah, di dalam sudah datang tapi belum kan, ini satu proses. Dan proses itu adalah selalu proses mulai daripada dia sudah datang dan dia akan datang kembali. Di dalam hal ini Tuhan memberikan kepada Yesus yang diutus hak yang istimewa. Hak apa? Hak menghakimi seluruhnya. Nah, ini kita tidak lihat. Yang kita lihat, dia disuruh datang menyelamatkan dunia. Nah, saudara-saudara, saya tanya, kalau saya berkata kepada Tuhan akan mengampuni engkau, sama Tuhan akan menghakimi engkau, engkau lebih suka dengar yang mana? Jawab. Hah? Puji Tuhan, diampuni. Berdosa diampuni, berzina diampuni. Itu yang lebih menarik orang, bukan? Tuhan akan menghakimi. Wah, jangan gitulah. Keras sekali khotbahmu. Saya cari gereja lain loh. Jadi gereja bisa tumbuh atau tidak tumbuh. Orang mau datang tidak mau datang adalah karena yang khotbah memberitakan bagian mana. Lalu yang dengar maunya dengar khotbah apa? Saya tidak tertarik. Wah, gereja itu bertumbuh orang banyak. Saya mau tanya, yang dikhotbahkan apa? Lalu yang dituntut oleh pendengar itu apa? Lalu saya akan mencetak dan mengharapkan membentuk satu gereja yang khotbahnya firman yang lengkap dan yang pendengar mencari kebenaran. Itulah tujuan Reform Theology, Reform Church. Sehingga kita akan menggarap dengan cara lain sekali. Dengan sungguh-sungguh banting tulang untuk menyatakan kebenaran Tuhan yang sejati. Lalu menciptakan pendengar-pendengar yang murni motivasinya. Paling sedikit sebelum saya mati, saya sebagai pendiri GRII, saya harus mentuntaskan motivasi seperti ini. Untuk bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada gereja, dan kepada zaman ini. Kalau engkau sakit, lalu saya mengatakan, Tuhan berkata, engkau pasti mati. Sama saya mengatakan, Tuhan berkata, engkau pasti sembuh. Lebih enak dengar yang mana? Jawab dong, jangan pura-pura. Oh, puji Tuhan, Tuhan bilang saya mau mati. Lebih gampang bicara Tuhan akan menyembuhkan engkau, bukan? Nah, saudara-saudara, orang kalau sakit akibatnya cuma dua, sembuh atau mati kan? Salah satu kan? Jadi pendeta yang pintar cari muka, pintar untuk menyelamatkan diri, pintar untuk diterima, ya dia pilih yang itu. Tuhan akan menyembuhkan kamu, saya akan datang terus. Herannya dia datang terus hanya kepada orang kaya. Dia datang terus, bukan ke orang miskin. Sehingga yang disebut pelayanan, itu pelayanan untuk siapa? Disebut khotbah yang baik, itu yang dengar bagian apa? Itu kalau tidak dipelajari, hanya lihat muka. Waduh, dia rajin mencari Tuhan. Dia rajin melayani. Silakan. Yesus dalam bagian ini khusus membicarakan already and not yet, in between the first coming and second coming. Dia diutus oleh Allah. Dan diutus untuk apa? Untuk menghidupkan dan untuk menghakimi. Semua 1, 2, 3. Untuk menghidupkan dan untuk menghakimi. Pemberi hidup juga adalah penghakim hidup. Tetapi kalau engkau cuma dengar khotbah mengenai bagian dia menghidupkan, dia menyembuhkan, dia mengampuni, dia memberi anugerah, engkau belum dengar Injil yang utuh. Engkau belum mengerti Injil yang sempurna. Engkau telah dikelabui dengan sedikit, lalu ditutup sebagian besar. Maka Yesus mengungkapkan, I come to give life. And I come to condemn the world. Wah, ini bagian yang tidak enak didengar. Sudah muncul di sini. Waktunya akan tiba. Berarti not yet. Tetapi sekarang sudah. Berarti already. Wah, kacau ya. Tapi kita harus belajar. Semua firman di dalam kitab suci. Semua kata-kata yang sulit dimengerti.
itu justru mengandung rahasia yang perlu kita belajar. Hanya belajar yang sudah ngerti. Ya tidak usah belajar dong. Sama seperti anak yang terus turun kelas. Sudah 5 tahun sekolah masih kelas 3. Ya dia sudah tahu semua. Dan dia senang karena dia sudah tahu. Tapi dia belum pernah lepas daripada yang sudah tahu untuk maju ke dalam bagian yang belum tahu. Begitu setiap kali engkau naik kelas, berarti setiap kali engkau ditantang untuk pengertian baru yang engkau tidak pernah tahu. Di dalam dunia kita mengerti dalil itu. Di dalam hal rohani kita terlalu goblok menipu diri. Banyak orang bukan saja tidak ingin mengetahui yang sulit-sulit. Dia selalu bangga yang gampang-gampang karena dia sudah tahu. Lalu engkau perlu mendengar khotbah di gereja reform. Ini kok sulit? Ya itu tak benar. Mesti pergi yang gampang, yang ngerti. Yang ngerti pergi lagi dengan untuk apa? Karena sudah ngerti kok. Maka ditantang oleh kebenaran yang menarik supaya engkau mengerti lebih mendalam, lebih maju. Itulah tugasnya hamba Tuhan. Dan itulah bahagia engkau bisa maju terus. Orang semua mau dengar kalimat yang enak-enak. Sembuh. Kuasa, berkat, sukses, makmur, Tuhan menyertai, lalu semua penyakit akan disembuhkan oleh Dia. Yesus penuh dengan cinta kasih, pengampunan, penyertaan. Tapi di sini Yesus mengatakan, aku memberi hidup dan aku menghakimi. Ini satu paradigma yang sedang berubah untuk revolusi, untuk membentuk kembali kesadaran manusia tentang tugas Yesus yang utuh dan lengkap. Barang siapa dengar perkataan yang kukatakan dan percaya kepada Dia. You listen to my preaching and you believe to the one who sent me. Barang siapa yang mendengarkan firman yang kukatakan dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Dia sudah keluar dari kematian masuk ke dalam hidup. Keluar dari kematian dan masuk ke dalam hidup itu bukan 2 lapisan tapi 1 lapisan. Kalau kamar ini kamar mati, kamar itu kamar hidup. Hanya 1 pintu di tengah-tengah yang mati dan hidup. Engkau begitu keluar dari kamar mati, dengan otomatis engkau masuk ke dalam kamar apa? Hidup. Engkau bertobat pada tinggalkan dosa dan masuk ke dalam kesucian. Pertobatan itu 1 pintu. Tetapi kelihatan 2 aspek. Orang yang tidak mau keluar dari dosa belum pernah bertobat. Dan orang bertobat begitu keluar dosa langsung dia masuk ke hidup yang baru. Kalau kamu terus jerumus di dalam dosamu yang tidak pernah berubah. Engkau belum pernah bertobat. Engkau cuma dibaptiskan. Engkau kelihatan orang Kristen. Engkau penipu Tuhan. Penipu setan. Penipu kemasyarakat dan penipu dirimu. Engkau penipu. Barang siapa yang percaya firman yang kuberitakan dan beriman kepada Dia yang mengutus aku, dia sudah keluar daripada kematian dan sudah masuk ke dalam hidup. Jadi Tuhan memberikan hidup. Hidup dari Tuhan Allah, tapi melalui Kristus dan firman-Nya diberikan kepada orang yang percaya. Dengar firman Yesus, percaya kepada Allah yang mengutus. Dia keluar daripada kuasa gelap, keluar daripada kamar mati. Dia dengan pintu yaitu Yesus Kristus langsung masuk ke dalam kamar yang hidup. Dia dihidupkan. Dan Yesus mengatakan setelah ini, Dia mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sekali lagi mengenai hidup. Yang percaya kepada firman-Ku diberikan hidup. Yang sudah mati dengar suaraku akan hidup. Saat itu akan tiba dan sekarang sudah ada. Already and not yet. Apa artinya? Di dalam tangan Kristus ada kuasa mati hidup untuk manusia. Dan yang sudah mati dengar suara Dia akan bangkit, akan hidup. Di sini adalah satu kalimat yang orang Israel harus sadar. Belum pernah dikatakan oleh siapapun di dalam sejarah. Belum pernah dilakukan oleh Nabi apapun di dalam sejarah. Seluruh perjanjian lama hanya 2 kali orang mati yang dibangkitkan. 1 kali oleh Elias. 1 kali lagi untuk siapa? Elisha. Berdoa bagi anak itu. Yang sudah mati yang diserahkan kepada dia. Janda dari Sarafat. Dan
seorang wanita dari Sunem. Lalu Elias berdoa, sesudah itu dia membangkitkan anak yang mati. Elisa berdoa lalu membangkitkan anak yang sudah mati. 2 kali. Kali ketiga bukan nabi yang berdoa, tetapi ada orang mati yang mayatnya dilempar dan sentuh dengan tulang daripada Elisa. Lalu mayat itu mati, bangkit sendiri. Nah, ini saya tidak masukkan. Kedua orang yang dibangkitkan ini karena ada orang hamba Tuhan yang berdoa bagi mayat yang sudah mati itu di hadapan Tuhan untuk minta Tuhan menyatakan kuasa kebangkitan. Jadi antara Allah yang hidup dan manusia yang sudah mati ada pengantara, yaitu mediator yang berdoa syafaat minta Tuhan membangkitkan dia. Nah, di dalam perjanjian baru juga ada 2 orang yang sudah mati dibangkitkan. Satu oleh Petrus, yang satu oleh Paulus. Paulus membangkitkan Ertikus yang dengar khotbah sambil nonton jalan luar ada rame apa-apa. Terbaik yaitu duduk di jendela, separuh di sini, separuh di situ. Itu namanya netral. Itu namanya penasaran. Apa sih yang dikhotbahkan? Waktu dengar khotbah enak-enak, mendadak dingtung. Di bawah ada orang main monyet. Dia lihat sana, lihat sini, lihat sana. Nah, seperti Anda sampai dengar khotbah, sampai suka nonton bioskop yang tidak-tidak. Karena duduknya di tembok, bisa lihat luar, bisa lihat dalam. Tetapi lama-lama dua-dua tidak menarik. Lalu yang ngantuk. Sudah ngantuk itu bisa jatuh. Jatuhnya kemungkinan juga jatuh ke kanan atau ke kiri. Dan Ertiko jatuhnya keluar cilaka. Dalam ini cuma 1 meter. Tinggalkan tingginya daripada jendela. Di luar itu susun ketiga. Satu susun kalau 3 meter, 2 susun 6 meter dengan jendela 1 meter, 7 meter. Begitu dia ngantuk jatuh. Blok, mati. Habislah nyawanya. Selesailah perjalanannya. Lalu Paulus turun. Majelis marah. Gara-gara lu khotbah terlalu panjang. Sampai ada orang mati. Minggu depan tak kasih beker di situ ya. Engkau khotbah lu mesti berhenti ya. Kalau enggak yang mati kedua. Majelis tidak berhak melarang hamba Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan. Paulus bukan saja dia minta maaf ya, khotbahku terlalu panjang. Paulus pergi ke situ. Demi nama Yesus Kristus, bangkitkan Ertikus. Sesudah itu, oke pulang. Sudah malam, jangan ada kedua yang jatuh. Paulus bilang apa? Khotbah terus sampai besok pagi. Itu pendeta mempunyai kuasa begitu besar. Kalau saya khotbah sampai besok pagi, saya boleh berkebebasan. Cuma setelah saya selesai lihat, tidak ada orang sudah. Semua sudah pulang. Tapi mereka mendengar khotbah dia terus menerus pagi-pagi keduanya. Jadi Paulus tidak menjadi minder. Tidak mengaku salah. Dan tidak merasa perlu sorry. Saya khotbah terlalu panjang. Karena dia mempunyai kuasa kebangkitan. Meskipun khotbahnya panjang, ada orang yang mati. Orang mati bukan karena khotbah terlalu panjang. Karena duduknya di jendela. Karena dia itu apakah sayap kanan atau sayap kiri tidak tentu. Tapi begitu tidur selalu jatuhnya ke sebelah sana bukan ke sebelah sini. Saudara-saudara. Perjanjian lama Elias sama Elisa membangkitkan 2 anak. Perjanjian baru Paulus sama Petrus membangkitkan 2 orang dewasa. Ini perjanjian baru. Apa bedanya? Yesus membangkitkan dan mereka membangkitkan. Sebelum mereka membangkitkan, mereka berdoa. Minta pertolongan dari Tuhan. Tetapi Yesus membangkitkan orang tidak pernah berdoa. Kurang rohani ini ya. Kalau dia pendeta, makan dah doa. Ini pendeta apa ini? Pendeta GRI makan dah doa. Wah kalah sama pendeta yang makan doanya panjang. Apakah doa panjang rohani? Saya mempunyai seorang murid setelah dia lulus. Satu kali sudah 7 tahun saya tidak ketemu dia. Dia muncul di satu tempat. Dan bilang, Pak Tong kita mau berdoa. Mari kita mau berdoa.
mau makan doa dulu. Saya bilang silakan you doa. Waktu itu semua sudah lapar, dia doa 7 menit setengah. Waduh, kalau engkau baru berdoa semua amin, amin. They pray with you. Sudah doa terlalu panjang, they pray for you. Tuhan, bawa suruh berhenti, kau panjang ini guru-guru sudah lapar. You pray too long, they pray against you. Saudara-saudara, dia doa 7 menit setengah baru selesai. Sudah selesai, waktu dia dalam nama Yesus, dia bilang amin. Suara keras sekali. Bukan setuju apa yang didoakan, setuju dia selesai doanya. Saudara-saudara, apakah itu orang rohani? Nah, saudara-saudara, mengapakah Petrus berdoa sebelum membangkitkan? Paulus berdoa sebelum membangkitkan. Elias berdoa sebelum membangkitkan. Mengapa Yesus tidak berdoa sebelum membangkitkan? Bisa jawab? Yesus 3 kali membangkitkan orang. 1 membangkitkan 3. Mereka 4 membangkitkan 4. Yesus 1 membangkitkan 3. Angka 3 selalu angka Tuhan. Dan dilakukan oleh 1. Dia mempunyai kuasa ilahi yang luar biasa. Talitakum. Hei anak perempuan Yairus, bangunlah engkau. Anak remaja, pemuda, sekarang saya perintahkan engkau bangkit. Anak tunggal daripada janda Naim, bangkitlah. Lazarus keluar. Lazarus keluar. Kebangkitan yang dilakukan Yesus tidak pernah mulai dengan doa. Tidak perlu. Karena apa? Karena baik Nabi perjanjian lama maupun Rasul perjanjian baru, mereka hanya manusia. Mereka perlu pertolongan Tuhan yang adalah sumber hidup untuk menyatakan kuasa, kemuliaan dan kerelaan Dia untuk membangkitkan. Mereka manusia yang sendirinya dicipta. Mereka manusia yang minta pertolongan Tuhan Allah menyatakan kuasa, kemuliaan Tuhan Allah sendiri. Tetapi Yesus bukan manusia yang dicipta. Yesus adalah Allah yang jelma menjadi manusia. So he need not pray to God. Because he himself is God. Yesus tidak usah berdoa kepada Allah. Karena dia sendiri adalah Allah. Maka dengan kuasa ilahi berkata, Talitakum. Perempuan itu bangun. Hei pemuda, saya perintahkan engkau bangkit. Pemuda itu bangun. Lazarus keluar. Lazarus bangkit. Karena dia Allah. Nah, you kalau tidak bisa membedakan apa yang dilakukan Yesus dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang hanyalah utusan atau hanyalah seorang hamba Tuhan saja, engkau belum mengenal Yesus. Maka di sini dikatakan waktunya akan tiba dan sekarang sudah sampai. Orang mati mendengar suara anak Allah, anak manusia, dia akan hidup. Anak Allah yang menjadi anak manusia juga yang diberikan kuasa untuk menghakimi, memberi hukuman kepada umat manusia. Ini kalimat-kalimat itu besar sampai orang Yahudi mesti sadar ini tidak pernah terjadi. Tidak pernah dikatakan oleh siapapun di dalam perjanjian lama. Tidak pernah kita dengar dan nafas siapapun semenjak Adam dicipta. No one have ever said this. No one dare and no one is able to proclaim like this. Yesus Kristus berkata, anak manusia diberikan kuasa menghakimi. Nah, ini adalah satu hal yang begitu menakutkan. Tetapi justru orang Yahudi telinganya sudah buntu. Mereka sudah merasa Yesus melanggar hukum, menginjak-injak hari Sabat, menghina kebudayaan orang Yahudi, harus dimatikan. Mereka tidak mungkin mempunyai satu perubahan. Ternyata dia itu Allah. Dan kalau Allah itu melakukan kebangkitan, dia tidak perlu doa kepada Allah yang lain karena dia sendiri Allah. Mereka tidak ada pengertian karena paradigmanya itu sudah buntu dan sudah mati. Makin dengar khotbah, kalau itu tidak buka, makin kaku, makin benci. Mengapa orang mempunyai kesempatan dengar begitu banyak khotbah akhirnya menjadi begitu jauh dari Tuhan? Kenapa ada orang lain
dengar satu kalimat yang bermutu langsung sadar dan bersorak-sorai. Mereka menemukan kebenaran. Karena hatinya sudah buka atau tidak. Saya takut engkau makin dengar khotbah di sini makin tutup hatimu kepada Tuhan. Membiasakan tubuh datang sini. Store muka, saya hadir kok. Kebaktian ini saya ada kok. Cilakalah engkau kalau hatimu tutup untuk kebenaran. Dan engkau bukan sungguh-sungguh mau cari kebenaran. Engkau membiasakan diri hadir dalam kebaktian yang penting-penting. Engkau menipu diri. Saya kalau sudah habis kebaktian, saya undang seorang doa. Dari nada dan isi doa dia. Saya tahu dia tadi betul-betul menerima, mendengar firman atau tidak. Tidak bisa ditipu. Kalau dia berdoa kalimat-kalimat seperti biasa. Tidak menyangkut apa yang dia dengar. Langsung ketahui dia sama sekali hari ini. Boleh tidak datang. Tetapi kalau dia menyentuh satu kalimat yang dia dengar tadi. Dan justru kalimat itu adalah kalimat yang tidak dianggap penting oleh orang lain. Dia menemukan kalimat itu kalimat yang betul-betul luar biasa. Berarti dia sedang digarap oleh Tuhan. Dan dia sadar di mana ada kalimat yang bersifat menerobos. Sehingga dia mempunyai pengertian yang segar mengetahui pimpinan Tuhan. Orang Yahudi mendengarkan apa yang dikatakan Yesus di bagian ini. Mereka tidak tahu. Kalimat-kalimat yang dikatakan ini baru. Ini tidak pernah diucapkan oleh siapapun. Saya ambil satu contoh. Saya berapa tahun satu kali ke Amerika. Kadang-kadang 1 tahun. Kadang-kadang 2 tahun. Dari kecil saya begitu suka melihat model-model baru mobil. Dan umur 10 saya sudah desain mobil. Saya merdik nanti 2 tahun lagi akan perubahan apa. Itu kebiasaan saya. Lalu dari umur 11 saya lihat mobil yang begini lurus gini depannya. Seperti Rolls Royce sekarang. Di dalam 5-10 tahun akan menjadi begini. Akhirnya engkau lihat semua mobil begini. Itu untuk aerodinamika. Tapi bagi saya itu untuk estetika. Jadi waktu saya umur 10-11 saya sudah mulai merubah sikap mobil. Predik besok akan apa-apa-apa. Apa yang saya predikan terjadi satu persatu. Nah ini adalah karena kebiasaan. Tetapi kalau mendadak ada mobil yang belum pernah dirancang dulu. Modelnya atau idenya baru sekali. Muncul menjadi satu produksi. Saya kaget. Karena ada orang lebih pintar dari kita kan. Dan apa yang belum pernah kita pikirkan. Apa yang belum pernah kita imajinasi. Kemungkinan rancang sampai di situ. Ternyata sudah menjadi fakta. Lalu kita hanya menikmati. Lalu mengaku ternyata orang lain mendahului pikiran kita. Nah pengalaman seperti ini dalam hidup saya banyak sekali. Saya tidak tahu dengan pengalamanmu bagaimana. Ada orang yang sudah mengalami perubahan puluhan ribu. Dia terus sama kok. Sama-sama 4 roda kok. Mobil kan 4 roda. Apa sih perubahannya? Tidak peduli lah. Dulu pakai bensin, sekarang pakai bensin. Tapi a very advanced and very wise designer. Dia peka sekali. Lexus di dalam 4 tahun yang lalu pernah mengatakan sekalimat. Di dalam 1 tahun kami sudah merubah 10.000 item di dalam desain satu mobil. 10.000. Bentuknya sedikit robah. Lebih enak, lebih bagus. Dalam 1 tahun robah 10.000 item di dalam desain mobil itu. Saya kaget luar biasa. Nah, saya tidak bicara lagi. Tetapi begitu ada yang baru engkau menemukan. Begitu berbeda engkau sadar. Kepekaan itu perlu tajam luar biasa. Nah saya mau tanya. Kalau engkau membaca satu kitab. Engkau menemukan ini kalimat ayat keberapa ini. Belum pernah muncul di seluruh kitab suci. Pertama kali muncul. Engkau bisa menemukan. Kalau engkau bisa menemukan, engkau akan maju terus di dalam pengertian firman. This is some words. This is a sentence never happened, never talk, never appear in Old Testament. Nah kalimat-kalimat yang tersimpan di pasal 5 ini, begitu banyak poin butir yang tidak pernah muncul di dalam perjanjian lama. Kepekaan itu saya sadar.
Dan saya melihat ini Yesus mengatakan. Dan apa yang tidak ditulis di Matius, di Markus, di Lukas, muncul di Yohanes. Itu menjadi keunikan Injil Yohanes. Bapa mengkaruniakan hak untuk menghakimi seluruhnya hanya kepada anaknya. Karena dia adalah anak manusia. Maka dia diberikan hak untuk menghakimi seluruh dunia. Ini kalimat apa sih? Mengapa kalimat begitu sederhana tapi begitu inovatif? Begitu segar dan begitu baru dan tidak pernah muncul. Because he is the son of man. Karena dia mau inkarnasi. Karena dia adalah anak Allah yang rela menjadi anak manusia. Ketaatan yang tuntas itu membuat Allah Bapa begitu mencintai dia dan serahkan dia. Saudara yang menjadi bos, di bawah kamu banyak sekali pegawai. Pegawai-pegawai ada yang tidak boleh dipercaya banyak. Tapi ada 1-2 yang rahasia paling penting boleh kasih tahu sama dia. Kenapa? Dia mempunyai kontak batin dengan engkau. Dengan pengertian dan dengan submisi. Dengan mau taat dan mengerti. Dan mau sinkron sama kamu. Itu namanya rekan inner circle. Saudara-saudara, sama-sama di dalam satu kelas, sama-sama di dalam satu company. Ada orang yang mempunyai ikatan batin yang kuat sekali. Ada orang bagaimanapun tidak bisa diserahkan apapun. Kalimat apapun dia tidak boleh dengar, karena dia tidak ngerti. Nah, Tuhan Allah Bapa memberikan hak menghakimi seluruh dunia kepada Yesus Kristus. Karena dia adalah anak manusia. Mengapa anak manusia? Bukankah saya juga anak manusia? Bukan engkau juga anak manusia? Mengapa? Karena dia adalah anak manusia diberi hak untuk menghukum seluruh dunia. Karena dia adalah anak Allah yang rela menjadi anak manusia. The Son of God so willing to become Son of Man. That unlimited God want to be limited to human body. Within the bondage of the flesh. With the blood and with the flesh. Dia rela membatas diri menjadi manusia yang dikurung di dalam daging. Yang dibatas di dalam darah. Menjadi seorang yang hanya berapa puluh kilo berjalan kaki di Galilea. Berjalan kaki di rimba, di padang belantara. Dari Galilea ke Yerusalem, ke Yordan, ke Samaria dan tempat-tempat lain. Allah Bapa di atas surga melihat, this is my son, my beloved son. Listen to him. Ini anakku yang kukasihi. Dengar kepada dia. Dan Tuhan Allah melihat Yesus begitu taat. Begitu rela. Menyangkal diri. Mengkorbankan diri. Mentaati perintah dari Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, I give the privilege of judging over the whole world only to you. Because you become the Son of Man. Heran tidak? Yesus setiap kali memperkenalkan diri, dia mengatakan, inilah anak Allah. Tidak. Anak manusia datang. Anak manusia datang. Saya sudah berkata berapa kali di sini. Kalau engkau punya 2 titel. Satu lulusan SD. Satu lagi PhD dari Oxford University. Lalu engkau cetak kartu namamu. Engkau mau cetak yang mana? Stephen Tong lulusan SD. Atau doktor PhD dari Oxford University. Yang mana? Jawab. Jangan pura-pura lah. Kalau engkau harus mencetak kedua di antara gelar yang engkau ada. Pasti yang tertinggi yang akan masuk. SD tidak usah masuk lah. Karena sekampung SD. Seluruh dunia SD lulus. Apa keistimewaannya? Tetapi lulusan Oxford. Apalagi one PhD from Oxford. Another one from Cambridge. The third one from Yale. And the fourth one from Harvard. 4 kalau sudah naik. Wah, engkau kemanapun orang buka kopi dan lupa kembalikan. Saudara-saudara. Tapi pada waktu Yesus menyebut diri. Dia tidak, I'm the Son of God. Dia mengatakan, the Son of Man. The Son of Man. Son of Man come to serve. But not to be served. Saya sangat tergerak. Ini apa yang saya khotbahkan detik ini. Kalimat-kalimat engkau tidak baca di buku. Kecuali itu buku yang merekam apa yang saya khotbahkan. He's so willing to humble himself.
So willing to recommend himself to you in the lowest situation. Allah Bapa sangat mengasihi anak. Ini anakku yang begitu rendah hati, begitu baik. Allah Bapa begitu ingin memperkenalkan anaknya yang karena menjadi manusia. Dan kasih tahu sama dunia, aku memberikan hak menghakimi seluruh dunia. Menghakimi seluruh dunia. Itu sesuatu pekerjaan tidak boleh dilakukan oleh orang lain kecuali Allah. Masih ingat? Bulan lalu saya mengatakan beberapa pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Hanya Allah. Pertama, creation and consummation. Kedua, redemption and resurrection. Ketiga, dia akan menghakimi seluruhnya. The condemnation with the justice as the principle. Mencipta dan menggenapi. Ini wilayah pertama. Mati dan bangkit untuk menebus. Ini wilayah kedua. Ketiga, menghakimi dan akhirnya menghancurkan semua yang pernah dicipta oleh dia. Ini wilayah ketiga. Ini tiga. Termasuk yang keempat, satu lagi, mengwahyukan kebenaran, mencerahkan. Tak mungkin dikerjakan oleh orang lain. Engkau membaca seluruh Konghucu. Tidak ada. Seluruh umat manusia dihakimi oleh Konfusius. Tidak boleh. Creation, God's work. Redemption, God's work. Judgment, God's work. Revelation, God's work. And consummation, God's work. No. Even any other person could or can take and replace God to do it. Yang bukan Allah, nyala. Engkau tidak berhak mencipta. Cipta itu pekerjaan Allah yang paling besar. Penghakiman juga pekerjaan Allah yang paling besar. Yang tidak mungkin diserahkan kepada siapa. Itu sebab kalau Yesus menghakimi dunia, berarti dia adalah Allah yang tidak boleh diganti oleh siapapun mengambil alih tugasnya. Karena hanya Allah yang bisa menghakimi. Lalu orang Israel kalau dengar kalimat ini, mesti langsung berlutut. Ternyata aku salah. Engkau yang menyembuhkan orang sakit terus saya ingin membunuh kamu. Ini dosa. Engkau akan menghakimi saya pada hari kiamat. Sekarang minta ampun. Mereka tidak. Makin Yesus menyatakan kalimat-kalimat yang bersangkut dengan sifat ilahinya. Makin dianggap mereka menghujat Tuhan Allah. Makin mereka ambil keputusan untuk membunuh dia. Itulah sebab pasal 8 muncullah kalimat. Simply because I tell you the truth. And that is the reason you want to kill me. Hanya karena aku menyatakan kebenaran kepadamu. Itulah sebabnya engkau ingin membunuh aku. Dunia ini telah menjadi dunia yang biadab, kurang ajar kepada Tuhan. Tuhan mengatakan yang benar. Manusia melalui mendengar kebenaran itu berusaha membunuh Yesus yang memberitakan kebenaran. Apa sih salah Yesus? Satu kali saya berkhotbah di Kanada kepada 200 PhD yang dari Tiongkok belajar di Amerika. Sebelum mereka pulang kumpul suruh saya berkhotbah. Saya tanya, kenapa orang-orang intelektual di Tiongkok setelah dipengaruhi oleh Karl Marx sama Mao Zedong melawan Yesus Kristus? Tolong kasih tahu saya, Yesus salah apa sehingga engkau menjadi orang melawan Yesus? Jikalau engkau mau jujur dan mau sungguh-sungguh memberitakan kebenaran, saya kasih satu kalimat. There's no even one reason acceptable for any intellectual against Jesus Christ. Engkau harus mengaku tidak ada alasan apapun kita membenci Yesus. Karena he done nothing wrong. Dia tidak berbuat salah. Lalu saya mau tanya, apa sih alasan untuk melawan Yesus? Yesus berbuat salah apa? Banyak orang begitu benci sama dia. He has done nothing wrong. Bukan saja engkau tidak menyelidiki apa yang dikerjakan Yesus, tidak ada salahnya. Engkau tidak mau menyelidiki apa tindakanmu itu penuh kesalahan atau tidak. Saudara-saudara. Maka saya sangat menghargai ayat yang tadi kita baca. Anak manusia akan membangkitkan. Yang percaya akan dapat hidup kekal.
Dan dengar suara dia akan hidup. Dan dia akan menghakimi. Sebelum menghakimi apa? Menghidupkan orang pada akhir zaman. Sehingga yang baik hidup untuk dapat hidup kekal. Yang jahat hidup untuk dihakimi. Dan anak manusia yang diberi hak untuk menghakimi seluruh dunia. Pasal 5 ini pasal yang sangat-sangat indah. Sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat paradoksikal. Sangat-sangat kontroversial. Sangat-sangat krusial. Makin saya membaca, membahas, dan memberikan tafsiran kitab suci kepada Anda, makin saya dilatih untuk mendalam apa firman Tuhan. Makin saya gentar dan rasa diri tidak layak berkhotbah. Saudara tahu saya berkhotbah dari kitab Yohanes mulai umur 18. Sekarang saya umur 70. Setiap kali mengulangi lagi. Ada pembaharuan yang luar biasa. Tidak ada perubahan. Ada pendalaman. Dan 5 kota ini saya terakhir. Sebelum saya pensiun akan selesaikan paling sedikit Yohanes. Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Taiwan. Setiap minggu. Lalu orang di Taiwan, orang di Singapura mendadak muncul di Jakarta. Waktu dia dengar, dia lihat catatan. Baru minggu yang lalu mengatakan kepada saya, Pak Tong, saya iri hati. Karena Hong Kong duluan, Jakarta belakangan. Tapi apa yang kau khotbahkan di Jakarta, tempoh hari tidak muncul di Hong Kong. Kalau begini ya, engkau beda-bedakan ya. Saya bilang, waktu saya khotbah lagi, ayat yang sama, dapat pencerahan baru lagi. Pasal yang sama, dapat kesadaran pengertian yang lebih segar lagi. Akhirnya khotbah saya makin melimpah-melimpah. Kalau kita harus tulis buku mengenai tafsiran Pak Tong, mengenai fase-fase ini, mesti yang mana? Saya bilang kecuali saya pikun. Kalau enggak, catatkan dan cetakkan yang terakhir saja. Karena setiap kali membaca, setiap kali mentafsirkan, ada pengertian yang baru lagi. Lebih lengkap, lebih lengkap. Sampai kapan kita mengerti secara tuntas kitab suci? Saya tidak tahu. Tapi Martin Lloyd Jones pernah diserang orang di London. Khotbahmu berlarut-larut, panjang lebar, jelimet. Tidak pernah tuntas. Makin lama makin banyak. Masakan cuma berapa halaman di Alkitab. Engkau khotbah 7 tahun. Apa yang dimaksudkan? Besok kau ke surga. Pasti Paulus mengatakan. Lu cerewet ya. Saya cuma tulis 4 lembar itu khotbah 4 tahun. Apa lu? Waktu itu gimana engkau menjawab? Lalu Martin Lloyd Jones bukan minder. Dia menjawab kembali. Kalau saya sampai di surga. Paulus pasti tidak memarahin saya. Kenapa engkau cerewet? Dia pasti tanya saya. Saya tulis kitab yang begitu besar. Engkau cuma mengerti sampai khotbah 7 tahun saja. Masih banyak engkau tidak tahu. Nah ini saya mengalami. I still do not know so many things. Because the word of God is so abundant, so rich, so deep, unfathomable. Tidak bisa kita ukur. Tidak bisa kita comprehend seluruhnya. Saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh rendah hati di hadapan Tuhan. Dan minta tolong Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kita. Sehingga sebelum kita meninggal dunia makin dekat dengan Tuhan. Sehingga besok kita kembali ke pangkuan Tuhan. Tuhan berkata, you truly know. You truly understand my word revealed in the Bible. When you are still alive. Saudara-saudara sekalian. Satu hari Yesus akan datang menghakimi seluruh. Karena dia adalah anak manusia. Hari ini saya belum sempat menjelaskan ayat ke-26. Hanya 1 kali muncul di seluruh kitab suci. Ayat yang begitu besar. Yesus berkata, sebagaimana Bapa memiliki hidup pada dirinya sendiri. Demikian juga anak dikaruniakan untuk memiliki hidup pada dirinya sendiri. Kalau hidup sudah ada pada diri sendiri, kenapa perlu dikaruniakan lagi? Ini satu pertanyaan yang sudah lebih 20 tahun di pikiran saya.
God the Father has a life in Himself. And God the Son also have the life in Himself. Tetapi, given the right to have the life in Himself. Kenapa given? Kalau Allah mempunyai hidup pada diri sendiri. Pada diri sendiri berarti pada diri sendiri. Tidak usah diberi. Kenapa anak harus mempunyai hidup pada diri sendiri. Tapi dikaruniakan oleh Bapa? Rahasia ini saya terus pikir. Saya kasih tahu. Sebab dia adalah anak. Dan anak itu memang Allah. Tapi dia adalah anak yang menjadi manusia. Maka anak itu anak manusia. Artinya adalah di seluruh sejarah. Hanya seorang anak manusia. Yang you harus mengerti. Dia telah dikaruniakan kepada kita. Dan dia diberi hak mempunyai hidup pada diri sendiri. Memang dulu sudah ada pada diri sendiri. Ketaatan, mau rela, diutus, rela rendahkan diri, rela inkarnasi, menjadi cinta kasih Tuhan yang memuaskan Allah Bapa. Dan Yesus mengatakan, I always do what my Father wants me to do. I always live to please my Father. Aku selalu menyenangkan Bapakku. Disitulah orang yang beriman kepada Yesus bertambah-tambah. This is my son. My only beloved son. Listen to him. Ini anakku yang kukasihi. Dengarlah olehmu kepadanya. Kiranya kita makin cinta Tuhan. Makin mengerti Kristus sebagai anak Allah. Yang tidak ada bandingnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Karena anak-Mu telah menjadi teladan dari zaman ke zaman. Bagaimana menjadi utusan yang taat kepada yang mengutus. Bagaimana mengerti isi hati Tuhan. Dan bagaimana menjadi teladan dari segala zaman. Segala gereja. Di dalam segala tempat seluruh muka bumi. Berilah kepada kami perasaan takut dan hormat kepada sang anak yang pernah jelma menjadi manusia. Karena dia diberi hak yang tertinggi untuk menghakimi seluruh dunia. Dan beri kekuatan kepada kami untuk selalu menghakimi diri melalui pengertian firman-Mu. Sehingga kami terlepas daripada hukuman yang terakhir. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.
Tuhan.